Ya, senang kita boleh bersama-sama berbahagia. Yang paling bahagia adalah Pak Hendro dan juga adik kita Ria ya. Dan hari ini saya berterima kasih kepada keluarga Pak Yahya dan juga kedua pengantin boleh mempercayakan untuk saya datang menyampaikan firman Tuhan. Saya berpikir lebih indah adalah kado firman Tuhan daripada yang lain-lain. Dan ini yang hari ini kita bisa menguatkan kembali kedua pengantin. Walaupun hari ini juga sudah dapat firman Tuhan waktu pemberkatan, tapi saya yakin dalam ucapan syukur hari ini firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kedua pengantin dan juga buat kita semua ya. Jadi hari ini mari kita sama-sama sebelum membuka firman Tuhan kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, siang ini hati kami penuh dengan syukur karena kami boleh beribadah dalam ucapan syukur untuk Tuhan pernikahan saudara kami Hendro dan juga saudari kami Ria. Kami berterima kasih kalau Tuhan boleh memberkati pernikahan mereka. Tadi pagi mereka sudah diberkati oleh hamba Tuhan dan juga mereka sudah diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini dalam ibadah syukur, biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan dan menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih, urapi juga kami semua dan juga seluruh keluarga besar dari saudara kami Hendro dan juga saudari kami Ria. Terima kasih, hari ini berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita membuka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3 dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini ada satu peristiwa dan ini adalah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu waktu pernikahan di Kana. Jadi hebat sekali, Tuhan itu begitu peduli yang namanya pernikahan. Karena itu
sebelum pernikahan itu biasanya orang saling mengenal terlebih dahulu. Ya beda lagi kalau negara-negara maju, kadang-kadang uji coba dulu. Cocok enggak? Kalau nggak cocok nggak jadi, tapi udah kumpul duluan. Nah beda dengan kondisi di negara kita. Kalau kita ingin benar-benar, kalau sementara pacaran, mungkin membicarakan, menilai satu dengan yang lain, dan setelah menikah tidak ada kata berpisah. Jadi ini keputusan, Hendro dan Ria hari ini ngambil keputusan untuk menikah. Jadi tidak boleh lagi ada kata coba-coba. Hanyalah maut yang memisahkan. Nah, supaya rumah tangga kita ini penuh dengan berkat Tuhan, ada hal-hal yang kita lihat dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ini, di mana Tuhan membuat mujizat. Yang pertama, kalau rumah tangga kita ini mengalami hal-hal yang indah, yang pertama undang Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kita. Amin. Jadi Pak Hendro dan juga Bu Ria mulai hari ini dan seterusnya terus belajar mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarga. Namanya juga baru pacaran, kemudian menikah, masih banyak hal-hal yang belum kita tahu dengan pasangan kita. Tapi berjalan dengan waktu baru kita paham, oh iya ya, oh ini ya, oh beginilah ya. Nah hari ini keputusan yang indah, waktu kita mau melihat rumah tangga kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, undang Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Waktu pernikahan di Kana ini, mereka mengundang Tuhan Yesus, maka mereka melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Waktu kita mengundang Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk membangun keluarga. Waktu kita mengundang Tuhan, Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Waktu kita mengundang Tuhan dalam rumah tangga kita, Dia akan memberikan kasih dan kesabaran. Amin. Berumah tangga ini perlu namanya kesabaran, barbar, ya kan? Kenapa? Namanya juga dari dua keluarga yang berbeda disatukan. Makanya kalau saya suka memberikan konseling, selalu saya tanya, kamu anak keberapa? Kamu anak keberapa? Kamu anak keluarga yang bagaimana? Kamu seperti apa? Tujuannya apa? Supaya lebih mengarahkan mereka. Dan saya yakin dua pribadi hari ini dipersatukan oleh Tuhan, Saudara Hendro dan Saudari Ria. Pasti ada kekuatan, ada hikmat, ada kesabaran dalam menjalankan rumah tangga, karena ada Kristus Yesus di tengah rumah tangga kalian. Ada amin? Ya, jadi jangan miss. Jangan kalau mau menikah, sebelum menikah rajin ke gereja, rajin ibadah. Setelah menikah lupa jalan ke gereja. Nah itu nggak boleh terjadi. Justru setelah menikah kita harus setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Iman kita ini makin dibangun. Supaya kita ini bahkan nanti sudah punya anak, ajak anaknya juga untuk setia kepada Tuhan. Ada amin? Jadi untuk melihat sesuatu yang indah yang terjadi dalam rumah tangga kita, kita butuh Yesus di tengahnya. Sehingga kalau ada masalah, tidak dikit-dikit ngomongnya ngawur, pisahlah kita. Nah itu tidak boleh terjadi. Atau ya aku pulang aja lah, nggak cocok kita rupanya. Tidak boleh terjadi. Ya, kita harus belajar. Waktu Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita, ada keindahan-keindahan yang Tuhan kerjakan. Bukan saja kita mengalami yang namanya kesabaran dan kasih itu, tapi nanti kita akan melihat bagaimana waktu keluarga yang menikah di Kana ini melibatkan Tuhan. Yang poin yang kedua, mereka melihat mujizat. Waktu kita libatkan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat. Mau Saudara Hendro dan Ria mau melihat mujizat? Amen. Mau nggak kita semua juga, keluarga-keluarga kita mau melihat mujizat? Amen. Ya, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Bukan hanya terjadi waktu pernikahan di Kana,
atau terjadi di perjanjian lama. Sampai hari ini masih banyak mujizat. Dan saya yakin termasuk hari ini setelah hamba Tuhan juga tadi dalam pemberkatan sudah mendoakan supaya mereka punya anak keturunan. Kita juga akan doakan juga supaya benar-benar Tuhan kasih generasi demi generasi yang takut akan Tuhan. Jadi mujizat itu penting. Ya, kadang-kadang kita ini menikah, apalagi waktu kita menikah, masalah ekonomi kita masih sulit. Saya mau kasih tahu, waktu ekonomi kita, waktu kita menikah sulit, kita tidak boleh negatif. Kita tidak boleh salah menyalahkan. Tapi ambil posisi dalam Mazmur 133, jika kita ini hidup rukun bersama dalam Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Jadi waktu dalam kesulitan bukan membuat kita tambah berantem, tambah ribut, tapi justru tambah kita berdoa sungguh-sungguh bersama-sama sehingga kita bisa melihat mujizat. Amin. Ya, beberapa puluh tahun lalu saya ada di daerah sini, bertemu dengan orang tua kita almarhum, Bapak, ngobrol kita. Masih kebon semua sini. Hari ini saya lihat, wah, udah berubah jauh banget. Sudah rumah semua. Dan betul tadi Ibu bilang, memang dulu almarhum pernah share, doakan Pak Kaleb supaya saya bisa melihat anak-anak saya. Ya, walaupun secara lahiriah hari ini beliau tidak melihat lagi, tapi saya yakin, ya, kalaupun kita ketemu di surga, pasti dia senang. Ya, dan hari ini sudah perwakilan, ya, Pak Yahya, Ibu juga sudah menyaksikan kalian hari ini sudah menikah, ya, Ria, dan satu siapa lagi? Ega, ya. Jadi kalian ayo jalani hidup ini dengan apa? Banyak berdoa. Suami istri banyak berdoa. Kalau nggak ada lagi uang, nggak ada lagi beras, jangan justru ribut. Justru tambah kita bersujud di hadapan Tuhan, dan kita akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Ya, Pak Yahya sudah banyak juga ngalami mujizat itu. Ya, dulu gimana hidup begitu banyak sekali pergumulan, tapi sampai hari ini beliau juga masih bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan. Ada banyak karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Jadi saya mau dorong hari ini, Hendra dan Ria, ayo, waktu ada kesulitan, waktu ada pergumulan, jangan membuat kalian justru pecah, tapi membuat kalian semakin solid. Ingat Mazmur 133. Kalau kalian hidup rukun bersama dalam Tuhan, nanti Tuhan akan kasih mujizat demi mujizat. Makanya ada satu lagu yang bagus. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Dikatakan apa? Jadi biji matamu. Lihat, ini lagu luar biasa. Kita ini dianggap oleh Tuhan seperti biji matanya Tuhan. Siapa sih di sini kalau matanya kelilipan kena debu terus dibiarin? Semua kita akan berusaha untuk kita bersihkan sebersih-bersih. Demikian Tuhan menjadikan kita seperti biji matanya. Jadi Saudara Hendro dan juga Ria, ingat, tetap bergantung kepada Tuhan. Ada amin? Ya, tetap bergantung kepada Tuhan, apapun juga kesulitan. Dan di ayat ini terjadilah mujizat demi mujizat. Bayangkan kehabisan anggur, kehabisan kebutuhan, tapi waktu Tuhan ada, malah berkelimpahan. Malah Tuhan kasih yang terbaik. Dan hari itu nama Tuhan dimuliakan. Ya, jadi waktu keluarga ini melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu Tuhan akan kasih hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, hal-hal yang hebat. Ya, waktu kalian mulai berdoa, mulai dibicarakan kita mau punya anak berapa, mulai dibawa dalam doa. Ya, jangan kita nggak bawa dalam doa, bawa dalam doa sehingga Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Jadi hari ini
Pesan firman Tuhan kepada kita, kalau kita ingin melihat hal-hal yang indah dalam rumah tangga kita, ingat yang pertama apa? Undang Tuhan di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, kalau Tuhan sudah terlibat di sana, lihat, mujizat itu pasti terjadi. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, biar nama Tuhan terus dimuliakan dalam rumah tangga kita. Waktu peristiwa pernikahan di Kana ini terjadi suplai besar-besaran dari Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Mereka nggak diejek, mereka nggak dicibir orang, karena ada mujizat. Rumah tangga kita supaya hanya memuliakan Tuhan. Rumah tangga kita tidak jadi cibiran orang. Ya, baru menikah udah ribut, piring terbang, gelas terbang, bangku terbang, meja terbang. Nah, itu tidak akan terjadi. Ya, buat keputusan kepada saudara Hendra, jangan pernah mukul istri. Amin. Tangan kita dipakai untuk bekerja dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mukul istri. Ya, demikian juga Ria, pakailah maaf mulutnya untuk memuliakan Tuhan, bukan cerewetin suami, tapi memuliakan Tuhan. Jadi waktu ini terjadi, satu orang lemah lembut, yang wanitanya juga lemah lembut, berkat Tuhan itu selalu dicurahkan. Ya, kalau mau melihat berkat Tuhan, jangan lihat sudah ada, oh tabungannya banyak, ya, tapi melihat waktu nggak punya, terus kita ngandalin Tuhan, terus Tuhan adain. Nah, itu mujizat. Amin. Jadi hari ini kita semua belajar tetap ngandalin Tuhan. Ya, saya belajar dari Pak Yahya juga. Anak saya masih kecil, masih SMA dan SMP. Pak Yahya udah lulusin anak dari kuliah. Yang satu sebentar lagi udah selesai. Jadi luar biasa. Secara manusia mana bisa. Tapi waktu bersama Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Jadi sebenarnya sudah ada contoh abang ya. Jadi kalian tinggal meniru dan semakin andalkan Tuhan. Nah, ini pesan firman Tuhan hari ini. Waktu kita mau melihat rumah tangga kita bahagia, enak, dan menyenangkan, pertama jangan lupa undang Tuhan tiap hari di dalam rumah kita. Mungkin rumahnya walaupun masih kontrak atau udah punya rumah sendiri, tidak masalah. Yang penting Tuhan ada di sana. Yang kedua, kalau Tuhan ada di sana, terus lihatlah mujizat-mujizat itu. Dan yang ketiga, biarlah kita punya prinsip rumah tangga kita ini terus menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Banyak orang akan berkata, enak ya rumah tangganya Hendro dan Ria ya, kayaknya nggak pernah kelihatan ribut, kayaknya enak ya, kayaknya enak. Nah, itu yang kita mau cari. Amin. Dan juga rumah tangga yang lain, supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi hari ini kalau masih mau perdalam lagi Yohanes pasal 2 ini, baca lagi ya, sebentar udah selesai, relax, bisa lihat lagi. Aku mau undang Tuhan, aku mau melihat mujizat, aku mau keluargaku memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini dalam ibadah ucapan syukur pernikahan saudara kami Hendro dan Ria. Biarlah Tuhan sendiri yang ditinggikan, yang dimuliakan. Berkati Tuhan untuk Tuhan Hendro dan Ria, supaya mereka bisa melaksanakan pernikahan mereka, menjalankan pernikahan mereka dengan komitmen. Mereka terus mengundang Tuhan yang akan memimpin rumah tangga mereka. Mereka akan melihat karya-karya dan mujizat Tuhan, dan rumah tangga mereka biarlah terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kali lagi berkati Hendra dan juga Ria, berikan mereka juga kesehatan yang sempurna. Berkati, buka tingkap-tingkap berkat dalam kehidupan mereka. Finansial, ekonomi mereka akan menjadi baik dan berkelimpahan. Demikian juga Tuhan kasih anak dan keturunan ilahi, putra-putri yang takut akan Tuhan. Pakai rumah tangga ini, pakai keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga mereka juga, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan biarlah rumah tangga ini akan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak.
Berkati kami semua juga. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan jadikan mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.